Salam jumpa kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula, di mana kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang logika. Nah, kalau kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana logika kita perlukan dalam bermedia sosial, kali ini kita akan masih tetap logika, tetapi belajar cara bagaimana kita bisa berpikir kritis. Dalam artian bagaimana kalau dalam konteks media sosial misalnya, bagaimana kita bisa memfilter informasi yang masuk ke kepala kita ini dengan logika kita. Karena begini, pernah nggak teman-teman itu merasa kewalahan dengan begitu banyaknya informasi yang muncul di internet? Ketika kita membutuhkan satu informasi tertentu, kita mencari di internet, itu mudah saja ya. Tetapi kalau kita tidak membutuhkan informasi apapun, tetapi muncul begitu banyak informasi yang menggoda kita untuk memakan semuanya. Nah, di era digital seperti hari ini, informasi itu kayak memaksa masuk gitu dalam hidup kita, dan datangnya dari segala arah. Persoalannya kan adalah banyaknya informasi itu tidak masalah, tetapi yang menjadi persoalan, tidak semua dari informasi itu kita butuhkan dan tidak semua dari informasi itu benar. Nah, untuk itu teman-teman, kita butuh kemampuan atau keterampilan untuk berpikir secara kritis, supaya kita bisa menyaring atau memfilter informasi yang masuk dengan logika yang tepat. Setidak-tidaknya supaya kita tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak benar, dengan argumen-argumen yang manipulatif, dengan propaganda, baik itu propaganda dalam pengertian ekonomi, bisnis ya, propaganda consumerism ya, dimana kita dipaksa untuk membeli hal yang tidak kita butuhkan, atau kita juga nggak gampang ditelan begitu saja oleh hoax, ya. Hoax yang akan membangkitkan rasa marah kita, atau hoax yang membuat kita menjadi ketakutan dan merasa terancam. Maka mari teman-teman kita akan coba pelajari step by step. Pertama-tama kita harus kenal dulu apa itu berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu sebenarnya merupakan keterampilan atau kemampuan. Jadi itu bukan bawaan atau talenta atau bakat. Jadi benar-benar ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Kemampuan untuk apa? Keterampilan untuk apa? Untuk menganalisis informasi secara logis, objektif, dan sistematik. Ya, jadi itulah berpikir kritis. Artinya dengan keterampilan atau kemampuan kita dalam berpikir kritis, kita jadi tidak langsung percaya begitu saja pada sesuatu yang hadir di hadapan kita, tapi kita menganalisis, kita membandingkan, kemudian kita mengevaluasi sebelum akhirnya kita mengambil kesimpulan. Teman-teman, dengan berpikir kritis itu kita sebenarnya bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini, dan mana yang manipulatif, yang manipulasi. Sayangnya nggak semua orang, termasuk kadang-kadang saya sendiri, itu bisa berpikir kritis. Nah, pertanyaannya kenapa orang atau saya tidak dalam kondisi tertentu itu tidak bisa berpikir secara kritis, tidak bisa berlogika secara sehat. Ada beberapa penyebab yang sudah kita bahas sebelumnya ya, di video sebelumnya. Yang pertama, karena terlalu emosional. Jadi banyak orang, termasuk saya, itu kadang lebih percaya pada sesuatu yang sesuai dengan perasaan kita gitu. Orang itu lebih percaya pada apa yang ada dalam perasaannya, dalam emosinya, daripada apa yang sebenarnya sebagai sebuah fakta. Misalnya, kalau saya membenci seorang tokoh tertentu, katakanlah begitu,
apapun alasannya saya benci, kadang-kadang tanpa alasan ya, karena penampilannya bahkan gitu, karena caranya bicara, atau karena memang tokoh ini tokoh kontroversial atau tidak sesuai selera saya. Nah, saya benci dengan seorang tokoh. Nah, saya cenderung percaya ketika ada berita buruk tentang tokoh tersebut, meskipun sebenarnya berita buruk itu sendiri tidak terbukti. Nah, ini contohnya bagaimana perasaan dan emosi kita itu menjadi lebih keras suaranya daripada logika kita. Itu penyebab pertama, kita seringkali terlalu emosional. Yang kedua adalah adanya yang sudah saya bahas juga sebelumnya di video sebelumnya tentang confirmation bias ya, atau bias konfirmasi, di mana kita itu lebih suka informasi-informasi, pengetahuan, berita-berita yang fungsinya memperkuat keyakinan kita. Ketika itu berseberangan dengan keyakinan kita, meski benar pun kita tolak. Jadi kita kadangkala harus diakui, saya akui, itu mengabaikan informasi-informasi yang bertentangan dengan keyakinan saya. Meskipun informasi-informasi itu berbasiskan data, logis, menggunakan sistematika yang terstruktur dengan baik, intinya benar lah gitu. Tetapi saya tidak menerimanya karena tidak sesuai keyakinan saya. Misalnya begini, kalau saya percaya pada teori tertentu, ya misalnya saya percaya pada bahwa katakanlah alien itu ada, atau bumi itu berbentuk segitiga gitu. Ada teori bahwa bumi itu bentuknya segitiga gitu. Saya percaya, meskipun saya tidak punya bukti, tapi saya percaya. Nah, saya kemudian hanya mau menerima, mendengarkan informasi-informasi yang mendukung keyakinan saya. Kemudian ada orang yang memberikan informasi, loh ini loh buktinya, bahkan ini loh fotonya, bahwa bumi itu berbentuk seperti bola. Saya menolaknya. Nah, itu bias atau bias konfirmasi, confirmation bias. Ketiga, yang menyebabkan kita tidak mampu berpikir kritis adalah karena kita malas. Malas apa? Malas untuk menganalisisnya, malas untuk mikir. Karena kan berpikir kritis itu kan butuh usaha ya, butuh mikir. Banyak orang kadang, apalagi dalam situasi yang sedang kecapean atau mencari hiburan, tapi tiba-tiba kok yang muncul informasi yang berat, malas saja mengecek fakta. Jadi malas untuk ngecek apakah sumbernya benar, apakah ini dikatakan dengan data yang sungguh-sungguh ada, yang bisa dipercaya, apakah ada faktanya. Nah, daripada ngecek fakta, lebih baik ya sudah terima saja informasi itu mentah-mentah. Padahal informasi yang salah itu bisa sangat berbahaya. Jadi saya ulangi lagi, kenapa kita kadang-kali terperosok dalam lubang kesesatan dalam berpikir, dalam mempercayai sesuatu, itu karena kita terlalu emosional, karena bias confirmation, bias konfirmasi, dan juga karena kita malas untuk mengecek data. Nah, sebaliknya tadi, lalu bagaimana caranya supaya kita punya kemampuan berpikir kritis? Ya, mau nggak mau kita harus selalu mengecek sumber dari informasi tersebut. Siapa yang menyebarkan informasi itu? Apakah sumbernya kredibel? Apakah datanya memang ada, dan kita sebaiknya memang membaca datanya itu sendiri yang jadi sumber, sehingga kita bisa melihat bagaimana berita itu sebagai penafsiran atau interpretasi dari sumber itu. Kalau misalnya ada berita ilmiah, contohnya berita mengenai bahwa bumi ini sebentar lagi akan kiamat, contohnya begitu, bukti-buktinya adalah A, B, C. Nah, kita cek bukti-buktinya, dari mana dia dapat bukti itu. Kalau ternyata setelah kita baca buktinya itu hanya mengatakan bahwa bumi berpotensi hancur, bukan bumi akan hancur, nah kita bisa paham, oh ternyata berita ini salah menerjemahkan data.
Makanya cek dulu. Dan itu ngeceknya bisa di tempat macam-macam, di jurnal atau di pendapat-pendapat para expert atau pakar, bukan hanya dari akun anonim yang ada di media sosial. Jadi untuk berpikir kritis kita harus cek sumber informasinya. Yang kedua, kita harus mengecek secara langsung sebisa mungkin ya datanya. Apakah ada data yang sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam informasi atau berita itu atau dalam argumen itu, apa penelitiannya dan fakta apa yang bisa mendukung klaim yang ada dalam argumen atau berita yang kita hadapi. Karena kalau cuma katanya atau banyak yang bilang atau kita harus lebih skeptik. Pokoknya kalau ada informasi yang mengatakan menurut titik-titik gitu, sehebat apapun menurut titik-titiknya ini adalah expert, ya kita tetap harus skeptik gitu. Kita cek supaya kita tidak tergulung oleh kepercayaan kita pada sosok, dimana sosok ini kan juga manusia biasa yang argumennya juga bisa saja lemah gitu. Kemudian cara ketiga adalah untuk bisa berpikir kritis adalah upayakan untuk menghindari kesalahan berpikir atau logical fallacies. Jadi setelah kita mengecek sumbernya, memeriksa bukti yang diberikan, nah kita harus hindari yang namanya logical fallacies. Karena banyak informasi itu menyesatkan. Banyak informasi yang menyesatkan itu sebenarnya diakibatkan karena adanya kesalahan logika. Datanya mungkin benar, tapi logika yang digunakan salah. Misalnya begini, argumennya ya, orang pintar banyak yang pakai produk ini, nah berarti produk ini pasti bagus gitu kan. Orang bejo atau orang beruntung minum minuman ini, nah, berarti minuman ini bagus. Nah, ini fallacy, ini kesalahan dalam berpikir. Jenisnya adalah appeal to authority. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya tentang logical fallacies ya. Jadi ada jenis logical fallacies, kesalahan berpikir yang sering disebut sebagai appeal to authority, dimana tadi loh, orang pintar banyak yang pakai produk ini. Apakah dengan orang pintar itu menggunakan produk ini lalu menjadi baik? Belum tentu. Itu gak ada hubungannya, karena orang pintar juga bisa salah pakai produk toh. Misalnya orang pintar matematika, belum tentu orang pintar matematika itu juga pintar dalam memilih makanan, pintar dalam memilih baju. Belum tentu. Karena dia memang nggak ekspor dalam memilih produk. Dia ekspor dalam bidang matematika. Appeal to authority artinya otoritas atau orang yang dianggap hebat, expert, itu seolah-olah apa yang dia lakukan dan dikatakan itu pasti benar. Belum tentu, tergantung konteksnya. Yang menentukan suatu kualitas sebuah produk itu kan bukan siapa yang menggunakannya sebenarnya, tapi bukti dari penggunaannya. Bahkan sebuah produk itu menjadi baik kalau dipakai oleh orang-orang biasa yang merasakan manfaatnya, nggak hanya orang pintar, Pak. Nah ini makanya kalau ada brand ambassador gitu ya, orang-orang yang dipercaya menggunakan brand tertentu seolah-olah itu kan mau menggunakan logical fallacies ya. Kalau tokoh ini menggunakan barang ini, pasti barang ini baik. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? Ya, berpikir kritis ini kan bukan cuma teori, makanya memang dibuat untuk supaya kita bisa menggunakannya dalam hidup sehari-hari. Dan kita sebaiknya memang mempraktekkannya setiap hari supaya ada pengulangan sehingga skills kita berpikir semakin meningkat. Kita bisa menggunakannya saat kita membaca berita. Kita bisa menanyakan dari mana sumber berita itu, apakah sumber itu bisa dipercaya, ada buktinya kah, atau dari sudut pandang mana berita ini ditulis gitu. Adakah sudut pandang yang lain, adakah penafsiran alternatif lainnya untuk saat kita membaca berita. Atau saat kita berdiskusi, kita juga bisa berpikir kritis. Misalnya ketika kita berdiskusi dengan seorang teman yang begitu percaya dengan klaim yang dia buat, nah kita bisa dengarkan lawan bicara kita itu, teman kita itu
dengarkan dengan terbuka, dengarkan dia bicara, klaimnya secara utuh, jangan langsung digugat. Tapi kemudian teman-teman jangan langsung mempercayai, tapi juga jangan langsung menolaknya. Analisis dulu argumennya dan cek apakah dalam argumen itu ada logical fallacy-nya, ada kesalahan berpikirnya. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menggunakan berpikir kritis dalam konteks ketika harus membuat keputusan atau mengambil keputusan. Keputusan itu kan banyak ya. Ketika kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa, kita harus memutuskan apakah akan mengambil kuliah ini atau itu, ataukah sebagai seorang tua, apakah anak saya akan begini atau begitu, saya putuskan bagaimana gitu ya. Nah, dalam pengambilan keputusan itu, dalam bisnis misalnya, itu kita juga harus menggunakan yang disebut data, logika, dan analisis. 3 hal. Kita harus cek data yang baik, yang bisa menjadi landasan dari keputusan kita. Kemudian cek logika dalam memutuskan itu apakah ada logical fallacy atau tidak. Lalu kita juga harus menganalisis dampak dari keputusan kita itu. Jadi bukan cuma perasaan atau opini yang muncul dari orang lain yang kemudian hanya kita dengarkan begitu saja untuk membuat sebuah keputusan. Nah, kesimpulannya sederhana, jadilah teman-teman pemikir yang kritis. Tapi untuk menjadi kritis itu kita harus skeptis dulu ya, serba meragukan segalanya gitu. Karena di dunia yang penuh dengan informasi seperti hari ini, kita itu nggak ada pilihan lain kecuali untuk berpikir secara kritis, supaya kita tidak masuk ke lubang kesesatan, menjadi korban dari manipulasi. Gunakan selalu logika untuk mengecek faktanya, untuk menghindari bias atau bias, sehingga kita juga nantinya ketika menyaring informasi itu, kita bisa menyaringnya dengan benar, tidak diliputi oleh emosi. Karena bisa saja kita menyaring informasi, tapi karena diliputi emosi, maka menyaringnya itu cuma berita-berita yang kita inginkan, bukan berita-berita yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Nah, begitulah teman-teman. Kalau teman-teman merasa bermanfaat video ini, silahkan untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tapi kalau ada kesalahan, silahkan tambahkan di kolom komentar supaya kita bisa belajar bareng lebih banyak. Terima kasih, tetap berpikir kritis.